siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah ke Indonesia kembali hadir menemani Anda dalam Aini Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Aini Siang ini kami awali dari informasi mengenai satu lapak penjual bensin eceran terbakar di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Api yang membesar sempat membuat kepanikan pengendara dan warga di sekitar lokasi. Samping Pospol. Kobaran api melalap habis satu lapak penjual bensin eceran di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat terbakar tanpa sisa. Besarnya api sempat membuat panik warga sekitar dan pengendara yang melintas. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit armada pemadam kebakaran Pos Tambora, Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Bangunan bedeng sepertinya ini ada bensinnya, kayaknya stok bensin di sini untuk mungkin jual ecer. Alhamdulillah tadi makanya api besar karena diprediksi ada bensin. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pemilik lapak bensin eceran yang terbakar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 emak-emak memprotes petugas suku dinas perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Kita pernah melakukan penindakan dari pihak Jakarta Pusat dan Iya Pak, jangan nyemati. 3 emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Itu, ya itu saya parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau mending ke gedung sebelah. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Bukannya menari di atas perahu seperti video viral aslinya, mereka malah bergaya di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
Ya pemirsa, viral seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya lantaran dituduh mencuri oleh tetangganya sendiri. Aksi penganiayaan ini telah dilaporkan korban ke polisi. Berani aku sumpah. Lam naman, maling ka suwong kau dari panjadian kau. Inilah video viral yang mempertontonkan seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban dipukul oleh seorang wanita dan remaja dengan kondisi tangan dipegang oleh seorang pria dewasa yang diketahui tetangga korban sendiri. Korban berteriak meminta ampun dan menangis agar tidak dianiaya. Korban mengalami luka lebam di kepala dan luka lecet di kaki akibat dianiaya tetangganya sendiri. Korban diketahui masih berusia belasan tahun ini dituduh mencuri bawang oleh pelaku. Dituduh maling bawang, Pak. Padahal? Dah kate barang tuh, dah kate. Dia tidak maling tidak. Anak kita posisi lagi main di situ. Iya, lagi main. Dia nih lagi ke pasar sama neneknya, dijemput, diajak balik ke rumah. Sampai ke rumah langsung di ini kan. Digebuknya gitu. Siapa yang mukulin itu? Emaknya sama anaknya. Nah, yang ada lanang sikau itu siapa? Itu tetangganya itu, Pak. Atas kejadian tersebut, korban bersama orang tuanya telah melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Mapolda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian segera usut tuntas kasus itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi, Misteri Puspita, mengajukan justice collaborator ke LPSK. Pengajuan ini diharapkan bisa mengungkap siapa pelaku utama yang menganiaya Brigadir Nur Hadi hingga tewas.
Salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi, Mistri Puspita, mengajukan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pengajuan dilakukan melalui kuasa hukumnya. Mistri ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang atasan Nur Hadi, Kompol Imade Yogi Purusa Utama, dan Ibda Haris Chandra. Saat kejadian, Mistri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Mistri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Yang pasti kami koordinasi dulu dengan kuasa hukumnya, terus lalu kita koordinasi juga dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, dan yang paling utama pasti bertemu dengan pengaju JC atau pemohon JC dalam hal ini Ibu Mistri ya. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi terjadi 3 bulan lalu, tepatnya pada 16 April 2025. Namun pelaku penganiayaan Nur Hadi hingga kini masih belum terungkap. Sementara itu, Barreskrim Polri menyatakan hanya memberikan pengawalan karena adanya penerapan pasal yang kurang tepat dan menyarankan penambahan pasal. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kedatangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila yang diduga diperankan oleh dirinya. Lisa Mariana dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Lisa diperiksa selama 5 jam. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengungkapkan pemeran video syur tersebut merupakan LM dengan seorang teman prianya berinisial F. Ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itu adalah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Pemirsa, ahli digital forensik Respons Yanipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Respons Yanipar mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang didampingi kuasa hukumnya. Respons melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya Kasmujo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Jokowi menyebut Kasmujo merupakan dosen pembimbing skripsinya di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2017. Namun Kasmujo membantah hal tersebut dan mengaku hanya merupakan dosen pembimbing akademik. Kasmujo kembali memberikan pernyataan berbeda saat ditemui di rumahnya dan mengaku hanya asisten dosen. Respons pun meminta polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan memeriksa Joko Widodo. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tak gentar menghadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Bahkan mantan staf ESDM Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk tutup kebohongan Jokowi.
Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi, kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan? Untuk sebuah bukti yang sifatnya analog. Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya apa? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas termasuk itu ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa untuk kedua kalinya oleh Kejagung selama 10 jam. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran Nadiem banyak bersinggungan dengan keempat tersangka di kasus pengadaan laptop Chromebook. Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, jalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam pemeriksaan kedua, Nadiem diperiksa selama 10 jam. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Nadiem tidak sekalipun membahas soal substansi pemeriksaan. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Peran Nadiem Makarim terungkap dalam kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah. Status Nadiem saat ini memang masih saksi, namun ia banyak bersinggungan dengan 4 tersangka yang baru diumumkan penyidik. Keempat tersangka ini adalah ex-stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim periode 2020-2024, Juristan Ibrahim Arif, Mulyasyah, dan Sri Wahyuningsih. Telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS, membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortem, yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019 6 diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Berdasarkan perhitungan dari ahli, pengadaan laptop ini menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Kerugian ini dikarenakan laptop yang sudah dibeli justru tidak dapat digunakan secara maksimal oleh pelajar, terutama mereka yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, karena terkendala sinyal internet yang belum merata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pihak Gotoh merespon kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menyeret Nadiem Makarim sebagai saksi. Pihak Gotoh menyatakan Nadiem sudah tidak terlibat dalam operasional dan manajemen perseroan sejak 2019. Dan Gotoh tidak terlibat dalam pengadaan laptop yang kini tengah diselidiki. Baik, menanggapi pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, kami dari Gotoh tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Gotoh bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Pemirsa, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029.
Dengan diarak tim pendukung Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Juni lalu. Dengan majunya Kaisang sebagai calon Ketua PSI, sudah dipastikan Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Sementara itu, Steering Komite Raya PSI telah menetapkan 3 calon Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030. Ketiga kandidat dinilai telah memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung minimal 5 DPW dan 20 DPD PSI. Ketiga calon Ketua DPP PSI tersebut yakni nomor urut 1, Ronald Ariston Sinaga yang didukung 6 DPW dan 26 DPD, lalu nomor 2 Kaisang Pangarep yang didukung 10 DPW dan 72 DPD, sementara nomor urut 3 Agus Mulyono Hairlambang didukung 6 DPW dan 24 DPD. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres rencananya akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Meski demikian, Jokowi belum memastikan apakah ia akan menjadi pembicara dalam sesi diskusi yang direncanakan dalam rangkaian Kongres. Jokowi menambahkan dirinya masih mempertimbangkan kemungkinan bergabung sebagai kader PSI dan masih memperhitungkan langkah politik ke depan. Sementara dalam Kongres mendatang, Kaisang Pangarep akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum melawan 2 calon lain. Insya Allah saya datang, insya Allah saya hadir. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19? Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Diundang sebagai narasumber atau seperti apa Pak? Itu tanyakan ke PSI. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan
saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Cipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan. Ia menyebut pihak Food Station telah membantah isu tersebut. Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Pasti ada audit, pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini. Sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titi meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua nih lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya. Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus yang dilakukan yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Amran menyebut saat ini ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya yakni Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar. Polemik adanya dugaan beras premium yang dioplos dengan beras reguler meresahkan masyarakat. Masyarakat pun harus jeli untuk membedakan ciri-ciri dari beras premium dan reguler. Terkait dengan adanya polemik, telah ditemukan sebanyak 212 merek dari beras yang diduga oplosan atau di beras premium yang dicampur dengan beras reguler. Tentunya ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi perbincangan karena banyaknya masyarakat yang merasa khawatir dengan adanya beras tersebut dengan harapan mendapatkan kualitas yang baik, justru malah mendapatkan kualitas yang tidak semestinya. Dan kebetulan saat ini saya sedang berada di Pasar Indo Beras Cipinang. Tentunya saat ini bisa disaksikan di sini banyak sekali beras-beras dari mulai beras premium dan juga beras yang reguler yang dijual pasaran dengan tentunya bisa dibeli dengan partai besar ataupun partai-partai kecil. Dan saya pun akan bertanya dengan salah satu penjual dari beras ini. Ada Bapak siapa? Anto. Oke, Pak Anto, mungkin bisa jelaskan tanggapan Bapak selaku penjual dengan adanya kisru atau polemik yang mengatakan sebanyak 212 merek beras ini diduga oplosan. Penjelasannya, Pak.
ini menurut saya, biarpun kita tidak masuk di dalam 212 merek itu bukan punya kita ya. Menurut saya untuk saat ini beras oplosan itu kemungkinan memang nggak ada. Yang ada beras turun mutu. Kenapa beras oplosan? Biasanya beras oplosan itu yang dioploskan beras subsidi, beras milik pemerintah yang harusnya beredar, diselewengkan, diaduk atau disalin karung, itu namanya beras oplosan ya. Ya yang saya yakinin untuk saat ini kemungkinan enggak. Bapak bisa dijelaskan, bisa secara langsung dilihat kira-kira apa sih perbedaannya untuk masyarakat juga biar tahu perbedaan beras premium dan beras yang reguler yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan? Beras premium ya? Ya, tunjukkan. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung perbedaannya beras premium dan juga beras dari yang reguler. Ini apa jenisnya? Contoh beras medium ya. Oke. Bukan reguler namanya beras medium. Oke. Beras medium itu dari derajat sosok, dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Oke. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Padahal yang headnya cuma 12.500. Oke. Kemudian untuk yang premium ini kan katanya ada selisih harga bahkan 2 sampai 3.000. Untuk premium kira-kira bisa di mana? Contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Oke. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2 sampai 3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Oke. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Oke. Kemudian penegasan untuk sekarang, harga sekarang nih, harga premium yang murni itu berapa? Premium untuk saat ini ya per 50 kilo gini. Ini udah 14.600 per 1 liter atau kilogram? Per kilo kita ngomong kilo, 14.600 ini kita ngomongnya kemasan 50 kilo. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktu yang diberikan. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan pemilik toko beras yang mana terkait dengan polemik ini tentunya sangat disayangkan dan sehingga diharapkan agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik itu dari pihak petani, kemudian penjual dan juga para pembeli. Dari Jakarta, Nata Arman. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Namun Ditjen Pajak memastikan bahwa pungutan ini bukanlah pajak baru. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi pedagang dalam negeri melalui sistem perdagangan elektronik. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 14 Juli 2025 yang bertujuan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekosistem digital yang kian pesat yang mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke ranah digital. Meski demikian, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Dalam ketentuan baru ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan merchant dalam negeri. Tarif PPh pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dengan perlakuan final atau tidak final tergantung pada ketentuan yang dipilih oleh wajib pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Namun, pedagang kecil dengan batas omset tertentu dipastikan tidak dikenakan PPh tersebut.
Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPH bagi penjual di marketplace pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta per tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta rupiah per tahun. Dan informasi lainnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Banyak isu strategis dibahas termasuk kerjasama bilateral Indonesia-Prancis. Bahas apa, Pak? Ketemu Presiden Macron. Ya, kemarin satu pertemuan makan malam, tapi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Pak, two-state solution bahas nggak Pak kemarin? Ya, dibahas. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun, imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, serta akses penuh Amerika Serikat untuk sumber daya Indonesia. Made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into. Masih di iNews Siang bersama saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan limbah cangkang kerang hijau yang menumpuk di Tanggul Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, menimbulkan masalah lingkungan. Persoalan limbah yang menggunung ternyata timbul akibat tempat pengolahan limbah kelebihan kapasitas. Tumpukan limbah cangkang kerang hijau di Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara kian meresahkan. Tumpukan cangkang kerang hijau di lokasi ini semakin menggunung. Sejauh ini sudah ada tempat pengolahan limbah cangkang kerang hijau di dekat lokasi. Namun kegiatan tersebut belum membantu menyelesaikan permasalahan limbah. Pasalnya limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan dalam satu hari tidak sebanding dengan pengolahannya. Menanggapi kondisi ini, Menteri Lingkungan Hidup akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk pihak Pelindo dan Kementerian PUPR. Kita juga baru tahu ada polutan berupa kerang ini demikian masif. Tadi di jalan memang agak bingung kok ada 1,5 sampai 2 ton per hari ini, itu usahanya seperti apa? Ternyata ini usaha dari 14 unit pengumpul kerang. Nanti tentu mereka juga harus bertanggung jawab terkait dengan penanganan ini. Adanya penumpukan limbah cangkang kerang setiap harinya berasal dari 14 unit pengumpul kerang. Dalam satu hari ada sekitar 1,5 hingga 2 ton limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan, sedangkan tempat pengolahannya hanya mampu menampung 50 hingga 100 kg. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kualitas udara kota Jakarta pada hari ini masuk kategori tidak sehat. Kota Jakarta bahkan menduduki peringkat pertama kota di Indonesia dengan kualitas udara terburuk. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQ Air, indeks kualitas udara di Jakarta per hari ini 16 Juli berada di angka 178 atau masuk kategori tidak sehat. Jakarta juga menjadi peringkat 1 kota dengan udara terburuk di Indonesia. Sementara di peringkat 2 diduduki kota Depok dengan indeks kualitas udara di angka 175. Di situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara Jakarta, yakni bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas luar ruangan, serta selalu menggunakan masker dan menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di kawasan Bundaran HI Jakarta. Baik, selamat siang Naura, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi udara di sana? Apakah terlihat adanya kabut polusi? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Pada hari ini di Jakarta Pusat, khususnya di daerah Bundaran HI, jika kita pantau melalui website dari iqair.com, ini untuk kualitas udara ini berada di angka 178. Dan jika kita lihat lebih lanjut lagi untuk kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga sore hari di pukul 17 waktu Indonesia Barat, ini mengalami naik dan turun berada di rentang 178 hingga 160. Dan juga bagi warga Jakarta yang sebenarnya memiliki fasilitas atau privilege untuk dapat melihat secara langsung pantauan dari kualitas udara, ini ada sebenarnya stasiun pemantau kualitas udara tepi yang tepat berada di pos polisi dari Tamrin yang berada di Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun sayang sekali Rosalin dan pemirsa, dapat kita lihat untuk layarnya ini tidak aktif atau tidak nyala, sehingga untuk warga Jakarta tidak bisa memantau secara langsung seperti apa sih kualitas udara di Jakarta pada siang hari ini. Namun memang dari warga Jakarta dapat melihat secara langsung, memantau dari website iqair.com. Dan juga jika kita lihat Rosalin dan pemirsa, tidak hanya kualitas udara Jakarta saja yang buruk, ini ada juga di peringkat kedua, yaitu dari Depok, Jawa Barat, ini berada di angka 168, dan juga di posisi ketiga yaitu di Tangerang di 167. Dan Jakarta, maksud kami, ini berada di posisi ketiga untuk kota yang memiliki kualitas udara terburuk setelah Kongo dan juga dari Chili. Dan pastinya dari IQR ini masih belum memberitahukan atau merilis apakah ini ada dampaknya atau faktornya apa untuk kualitas udara yang semakin buruk. Namun pastinya dari IQR terus menyarankan warga Jakarta jika memang harus melakukan aktivitas di luar ruangan, harap gunakan masker dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan, dan juga membeli atau melakukan penutupan jendela untuk meminimalkan paparan udara yang tercemar. Sementara itu Rosalin. Baik, Naura, dapatkah Anda gambarkan visual di sekitar Bundaran HI ini, apakah kemudian berasap, berkabut, dan jam-jam berapa sajakah biasanya polusi ini paling kemudian besar terjadi? Ya, Rosalin dan juga pemirsa, jika bisa kami gambarkan untuk di Bundaran HI Jakarta Pusat, memang untuk udaranya jika dilihat mungkin juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa untuk suasana saat ini yang berada di Bundaran HI Jakarta Pusat. Jika bisa kita lihat mungkin memang seperti berkabut, namun jangan tertipu dengan berkabut ini karena ini adalah polusi yang memang menjadi salah satu masalah besar dari kota Jakarta yang terus-menerus memburuk. Dan jika kita lihat dari website iqair.com ini juga memang untuk polusi Jakarta saat ini berada di 99 mikrogram per meter kubik. Dan ini bisa dikatakan berada di atas batas ambang aman. Sehingga tadi kami juga melihat, Rosalin dan pemirsa, beberapa pemotor
kantor memilih untuk menggunakan maskernya, namun sayang sekali masih ada beberapa yang belum menggunakan maskernya karena memang untuk pantauan seperti yang tadi kami sebutkan, untuk pantauan yang berada di stasiun pos pantau dari kualitas udara tidak nyala, dan juga mungkin dari pemerintah yang kurang memberikan edukasi terkait dengan adanya saran penggunaan masker. Dan pastinya untuk situasi yang seperti ini berdampak sekali, Rosalin dan pemirsa, untuk beberapa warga Jakarta, khususnya mereka yang kelompok sensitif seperti anak-anak, kemudian lansia, dan juga mereka yang menderita penyakit pernafasan. Rosalin. Baik, terima kasih Naura atas informasinya melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Salam sehat, tetap jaga kesehatan Naura, sampai berjumpa kembali. Baik pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk saun horeg. MUI Jatim menganggap saun horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk saun horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan saun horeg, salah satunya penggunaan saun dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan saun horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram saun horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik saun horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha saun horeg mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaidah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh, misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi. Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Tersangka SH atau SLH berserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan baru, polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat
perdagangan bayi internasional, kita mengamankan 12 tersangka yang dimana inisial SH atau LSA dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi, di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Surawan. Baik, terima kasih Pak Surawan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pak, boleh dijelaskan kembali Pak kronologi terkait pengungkapan kasus ini? Ya, jadi kronologi pengungkapan kasus ini memang berawal dari adanya laporan penculikan bayi, yang mana setelah kita lakukan penyidikan dari pelaku, kemudian kita peroleh fakta bahwasanya pelaku ini sudah pernah melakukan jual beli atau pembelian bayi sebanyak 24 bayi yang kemudian diadopsi oleh bermacam-macam, ada yang dari Indonesia, kemudian ada sebagian yang dikirim ke Singapura. Kapan jaringan ini beroperasi, Pak? Jadi jaringan ini sudah beroperasi semenjak tahun 2023 dan tadi malam kita sudah mendapatkan tambahan 1 tersangka lagi, jadi total ada 13 tersangka yang mereka punya peran yang berbeda. Ada yang rekrut, kemudian perawat, penampung, sampai dengan pembuat dokumen, dan juga yang mengirimkan mereka ke Singapura. Baik. Pak Surawan, boleh diceritakan Pak, sebetulnya bagaimana kemudian sindikat ini biasanya merekrut ibu-ibu yang menyerahkan bayinya? Proses pendekatannya memang seperti apa Pak Surawan? Ya, ada yang pendekatan melalui media sosial, ada juga yang pendekatan langsung. Jadi memang mereka mencari sasaran kepada ibu-ibu hamil yang sudah kondisi kehamilannya sudah tua, kemudian memang tidak memerawat bayinya, sehingga mereka kemudian melakukan pendekatan dengan memberikan janji bahwa akan memberikan biaya persalinan, kemudian juga memberikan kompensasi manakala nanti bayinya akan diambil. Baik. Kemudian dari 12 tersangka yang sudah ditangkap dalam struktur jaringan ini, kemudian peran-perannya seperti apa saja, Pak? Ya, jadi sudah 13, Pak. 13 ini ada rekrut yang mencari ibu hamil, kemudian juga setelah bayinya melahirkan, kemudian dirawat. Ada yang bagian merawat sampai dengan usia bayinya sudah 3 bulan. Kemudian ada yang bagian penampung. Kemudian ada yang bagian pembuat dokumen-dokumen terkait dengan kependudukan maupun keimigrasian. Selanjutnya mereka memang ada yang berperan mengirimkan bayi-bayi ini ke Singapura. Baik, Pak Surawan ini mengirimkan bayi ke Singapura tentunya memerlukan dokumen-dokumen ya Pak ya? Apakah itu kemudian paspor atau kartu keluarga? Apakah kemudian ada oknum-oknum juga yang mempermudah atau membantu proses ini Pak Surawan? Sejauh ini tidak ada oknum yang terlibat, mereka mengurus dokumen-dokumen ini secara normatif, Pak. Jadi memang mereka memasukkan bayi-bayi ini melalui kartu keluarga orang, kemudian diurus paspornya, terbit paspor, kemudian mereka dikirim ke Singapura. Baik. Sejauh ini Pak Surawan, apakah kemudian sudah ada teridentifikasi begitu pihak-pihak di Singapura yang diduga menerima bayi-bayi tersebut, Pak Surawan? Sudah, dari dokumen yang ada, kebetulan ada kita sita, ini ada teridentifikasi salah satu warga Singapura yang menjadi adopter. Nah, sekarang sudah kita komunikasikan dengan Obiter dan NCP Interpol untuk komunikasi ke Singapura. Baik, kondisi dari bayi-bayi tersebut sekarang seperti apa, Pak Surawan? Untuk bayi saat ini dititipkan di salah satu panti untuk perawatan. Kondisinya selalu kita cek tiap hari dan sampai saat ini masih kondisi sehat mereka. Baik. Pak Surawan, terkait dengan pasal yang akan menjerat ataupun ancaman hukuman terhadap para tersangka akan seperti apa nih Pak Surawan? Yang jelas untuk para tersangka kita
terapkan pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Maksimal 14 tahun penjara. Baik. 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Surawan atas informasinya dari Direskrimum Polda Jawa Barat. Kombes Pol Surawan sudah berbagi informasi kepada kami. Selamat bertugas kembali Pak Surawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pulang sekolah, 2 orang pelajar di Boyolali, Jawa Tengah terluka parah setelah motor yang dikendarai menabrak sebuah mobil. Keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Boulevard Soekarno, Boyolali pada Selasa sore. 2 pelajar yang baru saja pulang dari sekolah mengalami kecelakaan saat mengendarai motornya hingga menabrak mobil yang sedang menyeberang. Akibat benturan, keduanya terjatuh dan terkapar di tengah jalan dalam kondisi bersimbah darah. Tim medis dari Dinas Kesehatan dan PMI Kabupaten Boyolali yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi di persimpangan Tugu Jagung saat motor korban melaju kencang menabrak bagian belakang mobil, diduga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Bodi mobil sisi kiri penyok dan kaca samping belakang pecah, sementara motor korban rusak parah di bagian roda depan. Dari barat. Motornya? Dari sana. Kenceng mas? Kenceng, motor yang kenceng. Kalau mobil kan pelan-pelan, soalnya kan pada nyebrang. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP sementara dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasusnya masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, murid Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur mengikuti kegiatan MPLS sejak Senin kemarin. 75 murid terdaftar mengikuti kegiatan tersebut dan berasal dari beberapa daerah. Ya, pemirsa, murid Sekolah Rakyat di Cipayung mengikuti berbagai kegiatan saat mengikuti MPLS, seperti olahraga dan arahan dari pengajar. Pihak sekolah menyediakan asrama serta makanan untuk murid-murid sekolah rakyat. Dengan demikian, murid-murid bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua murid di sekolah rakyat diperbolehkan untuk berkunjung saat akhir pekan. Dan pemirsa, saat ini Hamzah Hasibuan sudah berada di Sekolah Rakyat Cipayung untuk melaporkan situasi terkini dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, selamat siang Hamzah. Bagaimana antusiasme pelajar mengikuti MPLS dan apa saja materi yang diberikan? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang mengikuti proses masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana memang sekolah rakyat ini dibentuk untuk anak-anak seperti boarding school. Oleh karena itu di sini saya akan coba memperlihatkan fasilitas apa saja yang ada di sekolah rakyat. Di antaranya memang ada beberapa fasilitas seperti toilet bersama, kemudian juga ada ruang ibadah bersama, dan di sini yang ingin saya lihat ataupun saya ingin gambarkan ada kamar yang memang digunakan oleh anak-anak untuk nantinya mereka beristirahat, karena anak-anak yang ada di sini sekitar ada 75 siswa akan melakukan seluruh kegiatan secara penuh. Mereka akan mengikuti kegiatan belajar mengajar, kemudian juga diarahkan untuk ataupun diajak untuk melakukan ibadah bersama, kemudian juga akan diajak melakukan olahraga bersama. Dan jika bisa dilihat di sini Ocha dan juga pemirsa, bahwa satu kamar ini ditempati oleh sekitar 4 hingga 5 orang anak, dan juga ada beberapa fasilitas seperti kasur, bantal guling lengkap, juga dengan ada lemari yang bisa digunakan bersama. Kemudian juga bisa dilihat di sini memang dituntut untuk kebersamaan untuk anak-anak yang ditempatkan dalam satu kamar. Selain itu juga ada fasilitas belajar seperti
kursi dan juga meja belajar. Dan jika dapat kami gambarkan suasana di sini, Ocha dan juga pemirsa, bahwa memang cukup sejuk, ruangannya cukup nyaman untuk ditempati secara bersama dan untuk beristirahat. Saat ini memang anak-anak ini baru saja selesai melakukan ibadah sholat zuhur bersama bagi yang muslim, dan nantinya anak-anak ini juga akan mengikuti kegiatan makan bersama yang diadakan di satu ruangan yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur, karena memang anak-anak di sini yang terdiri dari sekitar 75 siswa yang berasal dari daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Utara, ini akan diberikan makan sebanyak 3 kali sehari yang dibagi menjadi pagi, siang, dan juga sore ataupun malam. Dan kemudian anak-anak ini juga diberikan asrama untuk beristirahat, karena ada sekitar 10 asrama putra, 10 kamar di asrama putra dan juga 10 kamar di asrama putri, di mana di setiap asramanya ini ditempati oleh masing-masing 4 orang di setiap kamarnya. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Ocha, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Hamzah melaporkan langsung dari Sekolah Rakyat Cipayung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan pelajar SMP PGRI Marinding, Toraja Utara, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di teras gedung sekolah. Murid-murid tidak bisa menggunakan kelas karena gedung sekolah mereka disegel oleh seorang anggota DPRD. Pemandangan berbeda terlihat di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tahun ajaran baru kali ini kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Puluhan murid-murid ini terpaksa menerima pelajaran di teras karena gedung sekolah disegel oleh seorang anggota DPRD. Pihak sekolah hingga kini tidak mengetahui alasan wakil rakyat itu mengunci gedung sekolah. Jadi proses belajar mengajar bagaimana Pak di sini? Kalau tadi kemarin juga di sini di teras. Murid-murid mulai mengeluh kesulitan bila terus-terusan belajar dalam posisi duduk membungkuk. Mana? Biasa di pondok, biasa juga di teras. Kira-kira harapannya Dek untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segalanya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah berharap pemerintah terkait bisa turun tangan dalam menyelesaikan kasus yang menimpa mereka, karena kondisi belajar saat ini bisa berpengaruh tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga prestasi murid. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa. Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah semangat tahun ajaran baru, seorang anak di Pandeglang, Banten putus sekolah. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat anak bernama Eni terpaksa tak bisa melanjutkan ke jenjang SMP.
Tahun ajaran baru dimulai, namun tidak semua anak bisa merasakan semangat masuk sekolah. Seperti yang terjadi pada Eni Anggraini, 13 tahun, warga kampung Cicadas, Pandeglang, Banten, yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Eni tidak bisa melanjutkan ke bangku SMP. Ibunya, seorang janda, tidak mampu membelikan buku tulis dan seragam sekolah, meski ada program sekolah gratis dari pemerintah. Setiap harinya Eni membantu ibunya mengupas daging dan biji coklat. Pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan rutin mereka untuk membeli beras. Usai dikupas, biji coklat akan dijemur dan dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Itu mau sekolah, cuman kan ibaratnya harus ada biaya buat beli bajunya kan gitu. Dari mana kan hasil makan aja nggak cukup gitu buat sehari-harinya. Ibunda Eni mengatakan kehidupannya semakin sulit sejak bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Ia berharap ada bantuan dari Pemkab setempat agar sang anak bisa kembali bersekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masih di iNews yang pemirsa, cuaca buruk membuat 4 permukiman di Rusia terendam banjir akibat hujan lebat. Sementara itu di Moskow, banjir mulai menggenangi jalan-jalan saat hujan lebat. Penduduk kota Moskow terpana saat kilatan petir kuat menerangi langit yang terekam di dekat Menara Ostankino. Hujan deras yang memicu banjir membuat banyak kendaraan mulai terendam. Lalu lintas mengalami kemacetan dan air mulai mengalir menuju area parkir bawah tanah. Kementerian Darurat Rusia melaporkan hujan lebat disertai badai petir akan terus berlangsung hingga akhir pekan mendatang. Pemirsa, kereta bawah tanah di kota New York sebagian terendam banjir saat hujan lebat melanda wilayah timur laut Amerika Serikat pada Senin malam. Rekaman video memperlihatkan situasi banjir yang menerjang stasiun kereta bawah tanah 28th Street. Air mengalir deras ke dalam peron dan para penumpang bertahan di dalam gerbong kereta bawah tanah. Beberapa orang berdiri di kursi kereta agar tetap kering karena air memasuki area dalam kereta. Banjir yang merendam gerbong-gerbong kereta memaksa layanan darurat untuk menindaklanjuti laporan di beberapa wilayah. Peringatan banjir bandang dikeluarkan di Washington DC, Baltimore, Newark, New Jersey, dan Arlington. Hampir 2.000 penerbangan dibatalkan dan lebih dari 10.000 penerbangan ditunda akibat banjir yang menerjang kota New York, wilayah timur laut. Pemirsa, Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang BK Lebanon Timur. Asap membumbung tinggi ke udara pasca serangan Israel menghantam sejumlah titik di kawasan BK Lebanon Timur pada hari Selasa. Diketahui serangan ini merupakan serangan kedua sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diberlakukan pada November 2024. Belum ada laporan terkait korban jiwa maupun luka. Sebelumnya serangan militer Israel menghantam area dekat Tripoli, Lebanon Selasa minggu lalu. Akibat serangan ini 3 orang tewas serta 13 lainnya luka-luka. Militer Israel mengakui bertanggung jawab atas serangan yang diklaim menargetkan militan Hamas, sekutu Hizbullah. Zionis Israel menjelaskan serangan ini menargetkan komandan Hamas. Pemirsa, perundingan gencatan senjata kedua Hamas Israel berakhir buntu. Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mau kesepakatan ini terjadi dan tetap ingin berperang. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan bahwa Israel menang mutlak. Namun hal ini justru menimbulkan pertanyaan dari sisi Hamas. Hamas menilai pernyataan Netanyahu adalah ingin menutupi kekalahan di jalur Gaza dan dalam perpolitikan Israel. Pernyataan Hamas disampaikan saat delegasi kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk gencatan senjata di Qatar pada 13 Juli lalu.
Gencatan senjata Hamas Israel awalnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat perundingan pertama, kesepakatan gencatan senjata tak memiliki hasil. Hasil yang sama juga dirasakan kedua belah pihak bertemu. Di dalam perundingan yang diinisiasi oleh Trump menginginkan Hamas dan Israel bersepakat menghentikan sementara perang yang dikobarkan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sejumlah permintaan dari Hamas sayangnya tidak dapat dipenuhi Israel. Israel pun menyatakan tidak akan pernah menarik mundur tentaranya dan meminta tentara Hamas dilucuti. Pemirsa, saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel tak kunjung menemui kata sepakat, Israel terus membombardir warga sipil Gaza. Serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi di pusat kota Gaza, menewaskan 3 anak-anak tidak berdosa. Kepanikan terjadi di lokasi pengungsian Al-Rimal, kota Gaza, Palestina. Tanpa kenal takut, warga berupaya mencari korban serangan udara Israel yang mungkin bisa diselamatkan. Warga mencari korban tewas atau selamat di antara tenda-tenda terbakar. Sebagai prioritas, warga mengevakuasi para korban selamat ke rumah sakit terdekat, sedangkan korban tewas dievakuasi kemudian. Akibat serangan udara Israel ini, 3 anak dilaporkan tewas dan sejumlah warga sipil lainnya terluka. Israel berdalih serangan udara yang menyasar tenda-tenda pengungsian warga sipil ini menargetkan infrastruktur Hamas, meski kemudian dalih Israel kembali tak terbukti. Pemirsa, tentara Israel menyerang fasilitas kesehatan di jalur Gaza terus-menerus. Selain serangan rudal, Israel memutus bahan bakar, pasokan obat-obatan, serta menyekap hingga membunuh dokter di Gaza. Lebih dari 600 serangan Israel merusak fasilitas kesehatan di Gaza sejak awal serangannya pada Oktober 2023. WHO menggambarkan sistem kesehatan Gaza sudah diambang kehancuran akibat kelangkaan bahan bakar, minimnya pasokan medis, dan arus korban yang terus berdatangan tanpa henti. Selain fasilitas rumah sakit yang dihancurkan, beberapa fakta miris tersebar. Baru-baru ini, seorang ahli bedah yang bekerja di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di bagian utara Gaza, yaitu Dr. Ahmad Kondil, meninggal ditembak pesawat tak berawak ketika berada di pasar. Dilaporkan di media setempat, 50 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Al Jazeera juga melaporkan kondisi pilu dialami dokter anak terkemuka sekaligus Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, Dr. Hussam Abu Safia, kesehatannya memburuk setelah ditahan Israel. Abu Safia ditahan pada Desember 2024 ketika Israel menggerebek Rumah Sakit Kamal Adwan. Menurut pengacaranya, Abu Safia mengalami cedera tulang rusuk, wajah, dan punggung. Kini dirinya berada di ruang tahanan bawah tanah tanpa cahaya matahari. Kondisi fisiknya yang semakin menurun terlihat dari berat badan yang sebelumnya 100 kilo, kini turun menjadi 60 kilogram. Selain Abu Safia, tahanan Palestina lainnya juga mengalami kondisi buruk. Penyerangan terhadap tenaga medis diduga menjadi strategi Israel untuk melenyapkan warga Gaza dalam berbagai lini. Pemirsa, penyerangan rakyat Gaza oleh tentara Israel masih berlangsung hingga hari ini. Tercatat lebih dari 58.000 warga Gaza tewas sejak awal Israel menyerang Palestina pada Oktober 2023 lalu. Pertempuran Hamas dan Israel hingga saat ini masih berlangsung. Tentara Israel yang mulai menyerang Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu seolah tidak pernah berhenti hingga rakyat Gaza lenyap. Masyarakat Palestina secara drastis berkurang karena tewas terkena rudal ataupun peluru dari tentara militer Israel. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas warga Gaza yaitu 58.026 orang. Selain itu, jumlah korban luka mencapai 138.520 orang.
Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel menewaskan 139 orang dan 245 orang terluka. 28 dari 139 warga tewas merupakan warga sipil yang menunggu bantuan. Diketahui aksi penyerangan di kamp pengungsian merupakan pelanggaran hukum perang internasional. Banyak negara yang menilai aksi ini merupakan tindakan genosida. Pemirsa, bencana yang terjadi di Gaza bukan hanya sebagai krisis kemanusiaan. Israel menggunakan kelaparan secara sengaja sebagai alat kontrol politik dan demografis. Strategi ini dirancang sistematis Israel untuk menghancurkan masyarakat Palestina sebagai bentuk nyata dari genosida struktural. Dalam usahanya mendominasi dan menghapus aspirasi rakyat Palestina, Israel telah melangkah lebih jauh dari sekedar pemboman dan penghancuran infrastruktur. Serangan mereka menyasar hal yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup, yakni akses terhadap makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya. Akses terhadap kebutuhan dasar digantungkan pada negosiasi dan kepentingan militer. Israel memaksakan kehendak politik melalui manipulasi penderitaan sipil secara terencana.